It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nisamide dari kelas 12 di KJ 3. Di sini saya akan mengkonfigurasi host hardening SSH. Yang pertama kita buka VirtualBox, lalu kita login sebagai root. Terus enter, kita masukkan password. Nah, ketika sudah di sini, kemudian kita masukkan sintaksnya yaitu nano spasi slice attach slice network interface. Masukkan nano, lalu kita enter. Nah, kemudian di sini ke bawah di bagian ini kita ubah menjadi auto. Kemudian pada bagian DHCP ini kita ganti menjadi static. Kemudian kita pencet tab dan di sini kita ketikkan garis miring. Kemudian di bagian sini yang DHCP itu kita ganti jadi init static, jangan DHCP. Jadi static. Nah, kemudian di bawahnya kita masukkan address 200 100.12. Kemudian di sini Kemudian kita ke bawah, lalu kita masukkan netmasknya 255.255.255. seperti ini teman-teman. Salah mungkin sintaknya. Cara kopinya kita Kemudian kita pastikan ini benar. dahulu ini ke Kemudian kita yang ke bawahnya lagi kita copy aja. Kita kontrol K. Dulu kita kontrol. Kemudian kita copy ya teman-teman. Cara kopinya kita arahkan terlebih dahulu ini ke huruf A, Ctrl A, Kemudian kita kontrol kemudian kita hapus ininya jadi 38. Berarti salah lah. Ini kita ubah jadi 13. ya teman-teman. Di sini kita Yang di sininya pada yang kedua ini kita ketikkan DH titik 21. Di sini juga ini 1 kita masukin 21 dan di sini adresnya kita ubah menjadi 3. auto yang di bagian sini juga ya teman-teman. Interface terus di sini kita masukkan satu bagian ini juga. Nah, kemudian ketika ini karya teman-teman ini kita enter dulu. Nah, ini kita harus benar ya teman-teman. Kita harus perhatikan ini tuh benar, jangan ada yang salah. Kemudian kalau kalian udah rasa ini benar, nah kemudian kita langsung Ctrl X, Y, enter. Nah, kemudian kita masukkan, kita akan melakukan restart yaitu networking restart. Apabila sudah Enter. seperti ini, Nah, ketika sudah seperti ini, kita lanjut if type yang sudah kita masukkan ini berjalan tidak beracara dengan config. config. Jadi
di sini sudah terlihat. kita masukkan if config. Nah di sini udah, kemudian Kita sudah masuk nih IP-nya. ini udah masuk ke IP ya teman-teman. Di sini kita lanjut, lalu kita ke Di sini kita device, punya network kita setting. pilih network Di sini setting. teman-teman itu kita ubah menjadi host only adapter. Nah di sini kita adapter satunya itu diubah jadi, Host only Ethernet adapter. ini kita ganti jadi host only adapter. 3. Kemudian kita oke kan? Setelah sudah Kita oke aja. pergi ke kontrol panel. Dan ini kita sabar ya teman-teman. Di sini teman-teman Kemudian ini kita oke aja. step 3. Kemudian kita oke kan? Setelah sudah teman-teman, Ketika sudah, kita ke kontrol panel, setelah kita pergi ke kontrol panel, lalu kita ke sini. pilih network and sharing center, kemudian change adapter setting. Kemudian di sini teman-teman, di sini kita pilih nih teman-teman. Di sini adapter hashtag 3, di sini Kita pakai adapter yang ini aja karena kita cuma punya yang ini ya teman-teman. Terus kita masukin, sudah kita kita buat buka. tadi. Nah di sini kita buka properties, Naik ke F4, kemudian kita nyalakan teman-teman, dan di sini kita pilih ini. fokus 1.3. Terus ininya kita ubah dulu. Nah kita masukin, lalu kita masukkan IP kita yaitu 200 100 12. Oke teman-teman, sini ini bakal Terus terus yang ini kita masukkan 200 100 jadi 36, dan di sini kita ubah menjadi 37 ya teman-teman. Oh di sini kita ubah jadi 11 ya teman-teman jadinya. Jadi 11. Nah di sini jadinya 12. 101.37. Nah ketika sudah kita oke kan. Lalu kita masuk lagi ke Kemudian kita masuk ke Debian-nya lagi. di sini teman-teman. Selanjutnya kita akan menginstal package SSH-nya teman-teman. Kita kemudian untuk installnya kita bikin apt Install get, SSH. kita bikin apt get install SSH. Kemudian kita masukkan apt min get install SSH. Enter. Nah, apabila muncul pertanyaan seperti ini, kita klik yes. Terus kalaupun pertanyaan ini kita klik yes. Untuk Lalu kita disuruh untuk mengganti ke DVD1. DVD 1. Di sini ya teman-teman, DVD1, kemudian kita klik Lalu kita enter. Kita tunggu prosesnya. Nah ketika sudah, teman-teman kita masuk ke putih ya teman-teman. nah kemudian kita masuk ke putih ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke 200 Kemudian kita masuk ke 200 titik 100 yang titik sudah kita buat ya teman-teman di IP Debian-nya. 1.12. Di sini teman-teman kita Kemudian klik kita open. klik open, Nah, apabila muncul seperti ini kita kita accept. Nah ketika muncul seperti ini, muncul seperti ini kita ketikkan root, kita coba login ya teman-teman. Masuk lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Nah berarti ini tandanya berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita ke Konfigurasi agar kita tidak bisa login ke port 22 teman-teman, tapi kita pindahkan ke port lain. Nah, ini gunanya untuk menghindari serangan ya teman-teman. Jadi kan kalau port 22 itu default ya teman-teman, jadi kita dan kita masuk lagi ke mesin ini, kita gini aja. Terus kita masuk ke CD, kita masuk ke CD slice etc slice SSH. Nah kemudian kita masuk ke CD slice etc slice SSH, lalu enter. Nah kemudian kalau sudah masuk, kemudian kita cek ya teman-teman dengan cara ls kita enter. Nah berarti ini udah terdownload ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan nano garis miring etc garis miring etc garis miring
SSH garis miring SSH. teman-teman. Teman-teman di sini Kemudian garis miring kita masukkan SSH, garis miring SSHD konflik kita masukkan SSHD config, lalu enter. Nah, kemudian kalau sudah masuk di sini, kita lanjut di sini ke bawah. ganti di sini teman-teman port 22 ini Nah, di port 22 ini 23 kita ganti jadi teman-teman. port 2. Kita klik Kemudian di bagian sini kita ganti jadi port 2312. Di sini kita ganti jadi port 2312. Ctrl X Kemudian kita Ctrl X ya, lalu enter. Nah, kemudian kita masukkan lagi service SSH restart. Lalu kita masukkan ini enter, lalu kita masukkan garis miring etc garis miring ini slash init. Kita masukkan etc slash init titik d slash ssh start. Masukkan slash etc slash init titik d slash ssh restart. Restart lalu oke. Nah, enter dulu, ini udah oke. Kemudian kita masukkan lagi, kemudian kita coba lagi login ke putihnya. Nah, ini kita close aja dulu. Nah, kemudian kita masuk, sabar ya teman-teman. Kemudian kita login lagi ke putihnya. Kemudian kita login lagi 200.100.1.12. Jadi kita di sini kita coba login di port 22 masih ya teman-teman. Kita lihat. Nah, ini nggak bisa ya teman-teman. Berarti ini berhasil ya teman-teman. Itu udah berhasil kalau dia nggak bisa. Nah, dan ini kita close aja. Kemudian kita lanjut dan kita ke putih lagi. Nah, di sini kita coba di 200.100.1.12. Jadi kita masukkan di 2312. Lalu kita open. Nah, di sini kita ketik cek. Nah, ini bisa guys. Ceknya kita masukkan root, masukkan PW-nya. Nah, ini bisa ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasinya. Kita masuk lagi ke nano slash etc. Nah, di sini kita masuk ke nano slash etc slash ssh slash sshd config. Nah, di sini kita ke paling bawah di authentic ini. Sini kita Ctrl K lalu Ctrl U lalu Ctrl U. Oh, ini jadi 2. Nah, yang ini kita beri tanda pagar. Lalu yang ini kita beri no.
teman-teman, dan di sini menjadi 200.1.30. Nah, ini kita kasih pagar di sini, kita bikin no. Lalu kalau udah seperti ini, sudah kita Ctrl X, lalu enter. Sini jangan lupa di restart ya teman-teman. Lalu ini jangan lupa di restart ya teman-teman. SSH restart. Lalu kita masukkan service SSH restart. Lalu kita masukkan service SSH restart. Lalu enter. Kemudian kalau oke, kita garis miring etc SSH salah init. Kalau kita masukkan ini titik D slash SSH restart. Lalu kita masukkan slash etc slash init titik D slash SSH restart. Lalu enter. Apabila sudah seperti ini, Coba lagi masuk ke dalam kemudian kita coba lagi untuk masuk ke dalam putih 200 titik. di sini Kita masuk 200 titik 100 titik 1 titik 12. Ini kita masukkan jadi 2312. Lalu di sini kita open. Nah, ketika sudah, kita login lagi sebagai root. coba ya teman-teman, apakah kita bisa login sebagai root? Kita bisa login sebagai root. Nah, di sini kayak gini, berarti ini benar ya teman-teman. Login sebagai root. Karena kita login sebagai root. Ini berhasil ya teman-teman, berarti artinya. Nah, kemudian Teman-teman, kita akan memberikan lanjut. Lalu kita ketik user add user 1 spasi min m spasi min salah min d user add user 1 min m min d spasi miring home garis miring user 1. Kita masukkan user add user 1 min m min d slash home slash user 1. Lalu enter. Kemudian masukkan user 1. kita masukkan password user 1 dan Di sini teman-teman, lalu kita masukkan PW-nya. kita sudah berhasil. Nah, kita di sini buat Nah, ketika sudah berhasil, kemudian kita masukkan lagi. di sini Yang ini kita ubah jadi 2. Yang di sini juga kita ubah jadi 2. Kemudian jika udah, kita enter. Kemudian kita masukkan password user 2. Kita masukkan password user 2. Kita masukkan, lalu ini udah successful. Nah, berarti ini udah siap. Kemudian kita masuk lagi ke nano slash etc slash ssh hd masuk. Nah, kemudian kita ke scroll paling bawah. Nah, di sini kita ketikkan allo user
di sini kita buat user satu saja ya yang boleh. Allow user Dan yang boleh allow user satu. dan user satu saja yang boleh. Nah, kemudian di sini Nah, kita masukkan allow users satu. ini kita Ctrl X. Kemudian kita Ctrl X ya, lalu enter. Nah, ketika sudah seperti ini, kita coba login ke Putih. Di sini kita coba Yang putih berapa? Kita coba ke Putih. Kita masuk 200.100.12. Kemudian untuk portnya kita masukkan 2312. Oh iya teman-teman, di sini jangan lupa di terlebih dahulu service. Kemudian ini kita close dulu. Jangan lupa di ke service Restart. SSH restart, enter. Kemudian kita ke display etc garis miring init titik j SSH slash etc slash init d SSH restart. Bentar. Ketika sudah, baru kita bisa merubah putihnya. Kita masuk lagi ke putih. Lalu kita masukkan 200.100.1.12. Kemudian portnya kita ganti jadi 2312. Kemudian kita open. Nah, kita login sebagai user 1, lalu kita enter, kita masukkan PW-nya, enter. Nah, ini udah ya guys, berarti ini bisa ya untuk user satunya. Nah, kemudian kita ingin membandingkan ketika kita ke user kita masukkan ke 200.100.1.12 312. Kemudian kita masuk, kita sebagai user 2, enter, masukkan passwordnya, enter. Nah, di user 2 ini tidak bisa ya teman-teman, tidak bisa masuk. Nih perbedaannya. Ini user 1 dan ini user 2. Teman-teman lihat perbedaannya. Jadi Nah, ini perbedaannya ya teman-teman. itu untuk membatasi masuk ke Nah, ini cuma bisa user 1 yang bisa masuk ya teman-teman. Nah, maka di sini, nah kemudian kita di sini OS server ini teman-teman mengecek koneksi dan port yang update dengan cara mengetikkan kemudian kita akan ngetik lagi SS min kita cek lagi SS NT LP min SS min NTLP, lalu kita enter. Nah teman-teman, ini udah terlihat ya inputnya benar. Nah di sini kita lihat. setelah seperti ini teman-teman, itu artinya
Nah, teman-teman, berarti kalau sudah sampai di sini konfigurasi dari host hardening SSH sudah berhasil ya teman-teman. Berarti ini kita udah benar cara-caranya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah